Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah masih semangat belajar kan? Nah, semoga kita semua juga sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita menerima pelajaran pada hari ini, kita juga mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang ketua kelas pimpin doanya. Selesai? Baik. Ada yang tahu apa yang kita pelajari pada pekan yang lalu? Coba silakan. Ya, betul sekali. Pada pekan yang lalu kita telah mempelajari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, serta memberikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Buku fiksi adalah buku yang ceritanya adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, atau buku ini hanyalah cerita imajinasi dari seorang penulis. Contoh dari buku fiksi itu sendiri seperti cerita, anak dongeng, fabel, novel, ataupun komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang isi ceritanya peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh dari buku non-fiksi itu adalah seperti buku pelajaran, buku Wikipedia, esai, jurnal, laporan, perjalanan, dokumenter, biografi, ataupun laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertai unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, cover buku, yang kedua yaitu rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah penyajian alur cerita. Sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi, yang pertama cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul sebab, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam yaitu bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi seperti yang kita telah pelajari tadi, dan Ibu jelaskan unsur-unsurnya dari buku fiksi dan non-fiksi. Dapat kita ketahui persamaan dari unsur buku fiksi dan non-fiksi ini. Yang pertama dari cover atau sampul buku, yang kedua dari subbab, yang ketiga yaitu judul sebab. Yang diantara persamaannya pasti ada perbedaan dari unsur-unsur buku dan fiksi dan non-fiksi ini. Perbedaan dari unsur buku fiksi dan non-fiksi ini adalah, yang pertama dari segi buku fiksi ini memiliki unsur penokohan sebagai pelaku dan cerita, sedangkan dari buku non-fiksi tersendiri menggunakan bahasa baku. Yang kedua yaitu memiliki isi ilmiah, faktual, dan aktual. Yang terakhir memiliki sistematika di dalam penulisan bukunya, serta mengetahui hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah memberikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Dari beberapa hal tersebut ada hal-hal yang memang perlu diberikan tanggapan antara buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah jenis buku. Untuk mengetahui buku apakah fiksi ataupun non-fiksi, kita harus mengetahui jenis buku tersebut. Apakah jenis buku tersebut adalah roman, novel, biografi, ataupun yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui jenis buku tersebut apakah fiksi ataupun non-fiksi.
Yang kedua adalah keaslian ide. Kita harus mengetahui apakah buku tersebut benar-benar dibuat oleh penulis yang aslinya, kemudian cerita benar-benar terbaru dan buku merupakan karya jiplakan dari karya sebelumnya. Yang ketiga yaitu bentuk dari buku tersebut. Apakah bentuknya itu kertas, ilustrasi cover, ataupun jenis buku, huruf yang digunakan dalam buku tersebut. Nah, dapat menentukan apakah buku tersebut fiksi ataupun non-fiksi. Dan yang keempat yaitu isi bahasa. Dalam mengetahui isi bahasa dari sebuah buku, yang harus diketahui adalah mengetahui unsur-unsur intrinsik dari buku tersebut seperti tema, alur, perwatakan, dan sudut pandang bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Nah, beragam mula dari bahasa atau style penulisan dan bahasanya itu seperti bahasa baku ataupun variatif atau yang tidak baku sekalipun. Dan selanjutnya yaitu simpulan. Dalam buku tersebut dapat disimpulkan apakah buku tersebut layak dibaca ataupun tidak layak dibaca. Kemudian langkah selanjutnya untuk memberi tanggapan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu menulis data buku yang dibaca. Kemudian kedua, menulis buku dari buku yang telah dibaca. Dan yang keempat, menulis pendapat pribadi sebagai tanggapan terhadap isi dari buku tersebut. Nah, yang kelima yaitu menggabungkan antara istiar dan tanggapan pribadi menjadi sebuah tulisan yang utuh untuk adalah beberapa langkah untuk menanggapi buku fiksi dan non-fiksi yang baik. Nah, untuk pekan depan, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak memberikan tanggapan terhadap buku fiksi ataupun non-fiksi yang dibaca. Kalian harus membeli satu buah buku, kemudian mencatat, menelaah unsur-unsur dari buku fiksi atau non-fiksi tersebut. Kemudian memberikan tanggapan terhadap buku tersebut. Setelah memberikan tanggapan, coba simpulkan apakah buku tersebut termasuk buku fiksi atau non-fiksi. Baik, Ibu rasa cukup. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pekan depan tugasnya dikumpul sebelum pelajaran Ibu berlangsung dan dikumpul kepada ketua kelas. Baik, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.